Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masih seperti kemarin-kemarin, mendung, gelap, hujan. Tentunya dingin. Oke. Kajian kita kali ini tetap memberikan apresiasi terhadap komentar-komentar yang masuk dari saudara-saudara Kristen kita, ya. Jadi supaya berimbang, yang Islam juga diberikan sebuah tanggapan, yang Kristen juga diberikan sebuah tanggapan. Tentunya mereka-mereka yang komen dalam kriteria-kriteria yang memang layak untuk mendapatkan tanggapan dari aku, ya. Kalau yang nggak layak ya aku abaikan lah. Tuh. Oke, kali ini kita mendiskusikan tentang apa yang disampaikan komen oleh saudara Kristen kita. Maka aku berusaha mengikuti apa yang teman Kristen kita sampaikan saja, ya, mengalir saja. Bentar nih. Sayang ini nggak tahu ini datanya tidak terekam dengan baik, ya. Jadi aku nggak tahu dia ini komen di unggahan yang mana, ya. Aku bacakan dulu komennya begini. Yang jelas di huruf Y, ya. Di huruf Y dia komen. Tapi ini di apa sih ini? Nggak tahu aku ini di topik apa dia di komen ini. Jadi aku bacakan aja lah, ya. Begini dia bilang, Pak Ustadz SDH, huruf besar semua itu. Mungkin dia mau memantapkan, ya. Sudah jelas tidak ada keselamatan dalam Islam, gitu, ya. Tidak ada juru selamat. Hanya Yesus yang datang dari surga yang tahu jalan ke surga. Berbeda dengan orang yang tidak bisa masuk surga tapi menjanjikannya kan surga. Kan aneh. Semua umat muslim sudah ditetapkan masuk neraka. Quran surat 19 Maryam 71. Mohon dibaca juga Surah 46 ayat 9. Hadis nomor 266. Hadis Muslim 1 ayat 166. Yang kedua ini hadis 5 nomor 26, nggak tahu hadisnya siapa ini. Oke. Carilah Tuhan yang benar supaya dapat surga yang benar. Tuhan yang benar itu hanya satu, Pak Ustadz. Kalau ada dua berarti yang satu itu palsu. Inilah kita yang harus cari kebenaran, harus bertanya, harus membuktikan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang palsu. Semua umat Islam masuk surga. Islam yang banyak bidadari. Kesibukannya para lelaki di surga Islam ialah titik-titik memecah perawan. Surga Islam berbeda dengan surga Kristen. Jangan disamakan. Surga Kristen adalah di tempat di mana Yesus berada sekarang ini. Baca Markus 16 ayat 15 sampai 16. Apakah Pak Ustadz yakin kalau mati masuk surga? Disesuaikan dengan surah 46 ayat 9. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang hal yang diuraikan di atas ini? Kita tukar pikiran, Pak. Terima kasih. Kalau Pak Ustadz mau tanggapi, saya senang sekali. Gitu. Oke. Aku juga senang, ya. Komentarnya santun, ya. Oke. Aku mulai tanggapi, ya. Pernyataan per pernyataan aja, ya. Mengalir aja. Jadi judul kita kali ini adalah, aku ambil yang poin penting saja, yaitu
menelaah sorry. Aku sesuaikan dengan komentar saudara kita ini. Menelaah Quran surat, karena surat ini paling banyak dikutip ya. Di Facebook juga sering aku lihat ini ya. Quran surat Maryam ya 1971 ya 1971 dan Markus 15 sampai 16 ya. Ini judul kita karena ayat ini yang paling menjadi pusat komentar saudara Kristen kita ya. Ini judul kita kali ini. Oke, aku kasih tanggapan. Yang perlu aku sampaikan ya. Kenapa aku mau memberi tanggapan terhadap saudara kita Kristen ini? Pertama karena komentarnya sangat santun ya. Meskipun dari cara dia menyampaikan argumentasinya, aku tahu ini Kristen awam ya. Ini Kristen awam. Artinya ya nanti kalau dibilang nggak ngerti juga kan ya nggak enak. Enaknya ya Kristen awam gitu aja ya. Dari argumentasi yang dia ajukan kita bisa lihat lah ya. Cuman walaupun begitu kan ya harus kita beri apresiasi ya, karena juga sangat santun pertanyaannya. Maksudku awam itu dia bukan seseorang yang terdidik, misalkan alumni sebuah teologi atau seorang akademisi, itu bukan. Ini saudara kita ini dari strata awam lah ya. Oke, aku jawab satu-satu. Pak Ustadz, sudah jelas tidak ada keselamatan dalam Islam. Siapa bilang tidak ada keselamatan dalam Islam? Siapa bilang? Kamu bilang tidak ada keselamatan dalam Islam, itu dasarnya apa? Ya, di video kan sudah diunggah yang kemarin, kamu tinggal cari sana. Ya, orang itu di mana-mana tuh yang dicari keselamatan. Lah kalau nggak selamat ngapain? Gitu. Cari videoku yang kemarin sudah aku unggah tentang keselamatan ya. Supaya aku nggak mengulang-ulang nanti teman-teman yang lain, kan aku harus juga mempertimbangkan teman-teman yang lain juga ya. Kalau misalkan aku mengulang lagi nanti mereka juga inginnya kan progresif ke depan. Ya nggak apa-apa ya kalau sekali-sekali mengulang, tapi kan itu sudah bolak-balik kita bicarakan ya. Kamu lihat aja di videonya. Oke. Tidak ada juru selamat. Siapa bilang tidak ada juru selamat? Sekarang apa terminologi juru selamat itu apa? Gitu loh. Semua para nabi itu mengajak kita kepada keselamatan tanpa terkecuali. Dari Kanjeng Nabi Adam, Abraham, Moses, ya, Esau, sampai Kanjeng Nabi Muhammad, itu semua para nabi itu juru selamat karena membimbing kita kepada jalan keselamatan. Cuman periode waktunya saja yang berbeda. Itu loh. Ya. Ini menarik lagi nih. Hanya Yesus yang datang dari surga yang tahu jalan ke surga. Kapan Yesus datang dari surga? Coba. Ayatnya mana? Kamu sekarang pertanyaanku begini. Kalau kamu bilang Yesus datang dari surga, dia turun
turun dari surga, itu bumi mana yang dipinjak? Bumi Galilea, bumi Bethlehem, bumi Betani, bumi Yeriko, bumi mana? Coba jelaskan. Kalau kamu bilang bahwa hanya Yesus yang datang dari surga yang tahu jalan ke surga, kapan dia datang dari surga? Coba. Kalau gini loh, kamu supaya tidak terlalu sulit ya, aku akan bikin pertanyaanku semudah mungkin. Ketika Yesus datang dari surga, dia landingnya di mana? Tahu landing ya? Landing itu turun. Kalau take off kan naik. Dia landingnya itu bumi mana yang dia pijak? Ketika dia pertama kali menginjak bumi, ya, ketika baru datang dari surga itu mana? Supaya kamu jangan dicekoki oleh dogma-dogma aja, gitu ya. Coba jelaskan, ya. Yang kita tahu, yang sama-sama Islam, Kristen tahu nih, terlepas perdebatan kita yang sengit dan itu sudah kita kupas tuntas kemarin menjelang Natal. Apakah dia dilahirkan di bawah pohon korma ataukah sebetulnya kandang domba juga tidak? Orang itu palungan belum tentu menunjukkan kandang domba. Nggak ada kandang domba di dalam teks-teks Injil itu ya. Tapi oke lah, opini kalian sudah kandang domba. Terlepas perdebatan kita, ya, apakah Yesus itu lahir di pohon korma, di bawah pohon korma, atau di kandang domba, itu sama-sama kita tahu bahwa Yesus itu dilahirkan oleh seorang manusia yang bernama Bunda Maria. Gitu loh. Kok kamu bilang dari surga? Ya kalau mengikuti teks yang ada dalam Al-Quran berarti bumi dipijak. Ketika Yesus dilahirkan itu adalah ketika dilahirkan itu. Di mana? Ya di daerah perkebunan kurma itu. Kalau berdasarkan teks dari Injil, sebetulnya aku ulangi lagi, tidak ada Injil mengatakan di dalam kandang domba, yang ada palungan. Tapi oke lah, aku ulangi lagi, aku ikuti mindset pemikiran kalian. Berarti ya di kandang domba itu yang bumi pertama kali di mana diinjak oleh Yesus. Gitu loh. Itu fakta. Jangan kamu kira ujuk-ujuk Yesus dari surga turun gitu terus dia tahu jalan ke surga. Kapan turunnya itu loh, kapan? Ya. Kamu tanya sama siapa yang kamu anggap bisa untuk kamu untuk tempat bertanya ya. Atau siapa yang ngasih tahu kamu bahwa Yesus datang dari surga itu, siapa yang ngasih tahu kamu? Tanggal berapa dia datang, di mana tempatnya dia berpijak pertama kali di bumi, gitu ya. Oke. Berikutnya. Berbeda dengan orang yang tidak bisa masuk surga, tapi menjanjikan surga. Aku tidak ngerti maksudnya ini, siapa yang dimaksud? Orang yang tidak bisa masuk surga, tapi menjanjikan surga. Tidak ngerti aku, ya. Tidak ngerti. Jadi aku tidak bisa, aku abaikan itu, aku nggak ngerti maksudnya, jadi ya bisa jawab. Nah, ini lagi, kan aneh, semua umat muslim sudah ditetapkan masuk neraka. Quran surat Maryam 71. Mohon dibaca juga surah 46 ayat 9. Hadis 5 nomor 266. Hadis Muslim 1 ayat 166 ya. Yang hadis 5 itu nggak tahu yang dimaksud hadisnya siapa ya. Hadis Muslim ini juga aku malas nyarinya ya. Yang gampang-gampang saja yang di Al-Quran aja lah ya. Aku akan jelaskan. Khususnya Quran surat Maryam 71 ini banyak dikutip ya oleh teman-teman Kristen, baik di WA, di Facebook, untuk menyatakan bahwa sama seperti ini. Semua umat muslim sudah ditetapkan masuk neraka gitu. Itulah bodohnya sebuah pemikiran bila kita terima informasi aja tanpa meng-cross check ya.
Dalam paradigma akademis itu tidak begitu. Informasi dari siapapun terima, lakukan cross check. Seperti ini kamu dikasih tahu ini sepertinya kan ada yang ngasih tahu ya bahwa semua umat muslim sudah ditetapkan masuk neraka. Ayatnya Quran surat Maryam ya, surat 1971 dan juga surat 46 ayat 9. Pertanyaannya, kamu pernah cek belum? Ya, seperti aku nih ya. Apabila ada informasi tentang dunia kekristenan, aku cek langsung ke sini. Ya. Aku cek. Karena informasi orang siapapun dia belum tentu benar. Dicek dulu di sini, gitu. Kalau sama dengan yang di sini ya berarti oke, gitu ya. Begitu juga kamu sudah cek, karena kamu itu sepertinya hanya asal ngikut aja sih ya. Pernah cek belum kamu? Ya. Quran surat 19 ya. Nih ya. Nih. Kamu pernah cek belum ini? Ini aku kasih tahu Qurannya ini ya. Ini Quran surat 19 ya, nomornya berapa tadi itu? 71. Ini nomor 71 ya. Aku gini, kitabku tak gini tak kasih tanda supaya aku mudah belajar ya. Al-Quran begini, Bible ya begini gitu. Aku sudah baca dari dulu ini. Ya, kamu sudah pernah baca ini belum? Ini kan? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Pertanyaanku, kamu tahu nggak? Aku kok bilang domir kamu nggak tahu ya, karena kamu kan Kristen. Aku pakai kata gini aja lah. Kata ganti daripadamu itu larinya kemana? Kamu tahu nggak itu? Nggak bisa jelas tuh. Nah itu, mu itu, daripadamu yang aku kasih kotak merah itu. Mu itu larinya kemana? Apa kau pikir itu ke orang muslim? Ya? Ya, kamu lihat, nih perikopnya, ya, azab bagi orang-orang yang menentang para nabi dan pahala bagi orang-orang yang mentaatinya. Jadi kira-kira sekilas ini aja, kamu pikiranmu sudah terbuka belum? Kan ini dua masalahnya, ya, orang yang menentang dan orang-orang yang mentaati. Kira-kira yang masuk neraka ini yang mana ini? Yang mu itu yang mana? Domir mu itu di surat 71 itu yang mana? Sorry, kamu nggak tahu domir ya. Kata ganti mu itu ke siapa larinya? Nisbahnya ke siapa? Ya. Inilah karena kamu nggak tahu, asal percaya saja dikasih tahu orang, dan orangnya juga mungkin ya dia bodoh juga. Jadi kebodohan yang diwariskan. Kalau kita nggak melakukan cross check dalam perspektif apapun, kebodohan itu akan terwariskan terus menjadi kebodohan yang terus dipegang seolah-olah itu benar padahal salah. Ya, coba kamu lakukan cross check, kamu nggak akan kata begitu. Ini ya. Lalu capek, aku bacakan saja ya. Setengah-enggaknya sudah ada sebuah gambaran. Sekarang aku bacakan saja. Oke, ayat 66-nya ya. Jadi satu perikop ini supaya komplit. Perikopnya adalah ini ya, Quran surat Maryam, akan aku bacakan. Ini satu perikopnya itu Quran surat Maryam ya, surat 19. Itu satu perikopnya itu 66 sampai sampai 87 ini. Kamu bisa baca di sana, tapi nanti kita berhenti di 80 sajalah ya. Di 80 kita berhenti ya, karena panjang ya. Intinya sudah dapat di 80. Dan ini juga masukan untuk teman-teman Kristen lain ya, yang sering menggunakan ayat ini ya untuk mengatakan bahwa
Muslim tadi apa katanya, pasti masuk neraka ya, supaya tahu gitu ya. Kamu mau iman atau tidak dengan pernyataan Al-Quran ini, itu urusan 21 lah. Terserah kamu ya, nggak ada. La ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Tapi setidaknya secara akademis nutrisi otakmu itu akan bertambah dengan kajian ini, sehingga kamu tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Terserah nanti pilihan kamu mengikuti yang benar, meninggalkan yang salah, atau tetap sudah dikasih tahu juga tetap nggak mau tahu ya. Itu artinya dikasih tahu melet, nggak dikasih tahu melet ya. Itu urusanmu lah ya. Yang jelas aku akan menjawab seperti apa yang kamu sampaikan di komentarmu itu. Oke, begini. Ini perikopnya seperti tadi aku sudah bilang. Azab bagi orang-orang yang menentang para nabi, dan pahala bagi orang-orang yang mentaatinya. Artinya apa? Dari perikop ini kita tahu orang yang menentang itu dapat azab ya. Orang yang menaati mendapat pahala. Tuh, oke ya. Pelan-pelan supaya kamu paham. Yang 66 aku baca. Dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali. Jadi ini merupakan karakter orang-orang yang tidak percaya pada hari kebangkitan. Ya. Oke. Ayat yang 66. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Artinya from nothing to something. Makanya aku kan kemarin sudah bilang, menciptakan itu adalah dari yang nothing menjadi something ya. Itu menciptakan. Kalau menjadikan itu dari sesuatu yang sudah ada, tinggal dia mau dijadikan apa. Seperti di Al-Baqarah surat 30 kemarin ya. Akulah yang menjadikan manusia khalifah di bumi, kata Allah. Itu berarti manusianya sudah ada, tinggal dijadikan khalifah. Kalau menciptakan itu from nothing, dari sesuatu yang tidak ada diciptakan oleh Allah menjadi ada. Itu menciptakan ya. Oke. Yang 68 ya. Aku ikuti terjemahan Depak aja ya, supaya kamu lebih gampang memahami ya, gitu. Seharusnya kalau teman-teman Islam aku perintahkan Tuhanmu itu dicek ulang lagi apakah itu Tuhan yang ilah atau yang Rob ya. Tapi karena kamu Kristen nggak usah lah, yang penting kamu paham dulu alur berpikirnya ya. Tapi kalau teman-teman Islam mau ngecek Tuhan itu nanti ini ke ilah atau ke Rob, monggo tidak ada masalah. Oke. Yang 68, demi Tuhanmu sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Tuh. Siapa mereka itu? Ya orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Yang menurut mereka begitu mati habis perkara selesai sudah. Entah dulunya bajingan, entah dulunya koruptor, entah dulunya maling, dulunya nggak karuan-karuan, itu nggak ada urusan lagi. Begitu juga yang dulunya baik, yang dulunya suka menolong, yang dulunya suka memberikan apa-apa bantuan, sudah tidak ada lagi perhitungan. Jadi mati ya mati, sudah nggak ada hari berbangkit untuk pembalasan, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk, itu tidak ada. Itu maka di ayat 66-nya disebut, dan demi Tuhanmu sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka yang tidak percaya terhadap kebangkitan itu bersama syaitan.
Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Ya. Oke, itu 68. 69. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka, ya, yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi perhatikan, yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Itu yang perlu kamu perhatikan. Ya, 70. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan dalam neraka. Ya. Jadi Gusti Allah Agung itu tidak mungkin salah alamat gitu loh. Ada orang cemplung neraka seharusnya dia ke surga itu enggak mungkin salah alamat. Begitu juga enggak mungkin orang yang kecemplung neraka padahal dia seharusnya di surga gitu, enggak mungkin. Kemarin kan sudah kita bahas bahwa surga dan neraka itu automatically, ya, sesuai dengan amal perbuatan kita. Baik berbuah jana surga, buruk berbuah nar neraka. Gitu. Itu udah automatically gitu. Makanya agak karena begitu automatically-nya dia agak ribet sebetulnya surga dan neraka ini sudah ada atau belum gitu. Itu debatable-nya cukup tinggi dan itu kan perkara yang gaib. Karena apapun yang kita terima tentang surga itu hanya sebatas informasi. Dan Al-Quran mengatakan perumpamaan. Ya, perumpamaan. Belum pernah terlihat oleh mata dan terbetik oleh hati. Oke, yang 70. Dan kemudian, ya, kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. 71 yang kamu kutip. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Pertanyaanku, mu-nya itu siapa? Ngerti nggak lu? Lu baca kagak dari mulai 66 sampai ke 71? Ya? Ya? Yang dimaksudmu itu adalah mereka yang durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Gitu loh. Bagaimana kamu bilang umat muslim sudah ditetapkan masuk neraka? Ini komentarmu ini. Semua umat muslim sudah ditetapkan masuk neraka. Quran surat 19 Maryam 71. Mana? Kamu tahu nggak? Mu-nya ini kemana? Ya? Di perikop ini aja kamu sebetulnya harusnya ngerti bahwa ini ajab bagi orang-orang yang menentang para nabi dan pahala bagi orang-orang yang mentaatinya. Muslim itu tunduk patuh terhadap apa? Terhadap Allah lewat ajaran yang dibawakan oleh para nabi. Orang tunduk patuh kemana jadinya? Sulit memahami penjelasanku? Ya. Sedangkan ini ada dua, ada yang durhaka, ada orang-orang yang menentang, ya, ada yang mentaatinya. Mu-nya ini kemana? Kamu tahu nggak? Kamu lihat di ayat 69-nya, ya. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Muslim itu artinya tunduk patuh, dia bukan orang durhaka. Gitu loh, ya. Inilah, lain kali kamu kok dikasih tahu, kamu dapat informasi, lakukan cross check supaya kamu tidak menjadi ya nggak enak aku bilangnya, ya. Intinya banyak belajar, ya. Sebuah informasi itu harus di cross check ulang. Dari siapapun datangnya, sekalipun itu dari entah orang yang kamu anggap pendeta atau memang pendeta, siapalah. Belum tentu apa informasi yang kamu terima itu benar. Makanya kamu cross check langsung ke sini. Oke, ya. Yang 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Lebih jelas lagi di 72.
Muslim itu bertakwa. Gitu loh. Bukan orang yang zalim. Oke. 73. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, ya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Nah, ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Mana? Gitu ya. Ya sekarang pikiranmu mana lebih indah antara surga dan neraka? Gitu aja. Oke. Sepertinya cukup di situ aja ya. Ini kalau kita selesaikan ini sampai ke 87 panjang ini. Tapi dari situ poinnya sudah dapat kok. Ternyata nggak harus ke 81 atau ke 80. Ya. Jadi permasalahannya kamu tidak paham kata gantimu itu dinisbahkan. Kamu ngerti nggak dinisbahkan? Jangan-jangan aku bolak-balik ngomong dinisbahkan kamu nggak ngerti. Apa ya paling gampang? Ditujukan. Kata gantimu itu ditujukan ke siapa? Gitu loh. Nah, kegagalan kamu, tapi bisa juga dibilang kegagalan atau bisa juga tidak. Kalau kamu sudah belajar dan kamu nggak ngerti itu kegagalan. Tapi kalau kamu tanpa belajar, kamu terima saja itu informasi, yaitu kebodohan gitu loh. Kebodohan dalam memahami mu-nya itu siapa. Kamu tidak pernah berpikir gitu, tidak pernah cross check ke original. Sumbernya itu di sini sumbernya. Maka kamu cek sumber originalnya itu di sini. Ya. Oke. Terus sekarang ayat yang ayat 46. 46 ini surat Al-Ahqaf ya. 469. Ini sebetulnya ayat kemarin ini. Aku nggak tahu apa hubungannya kamu bisa lari ke sini. Ya. Surat Al-Ahqaf. Ya. 469. Aku nggak tahu apa hubungannya ini dengan neraka. Nggak tahu. Aku bacakan aja lah ya. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Nggak tahu maksudmu apa? Mungkin aku coba meraba ya. Mungkin maksudmu adalah di sini ada narasi bahwa aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Nah, sehingga kamu katakan bahwa dia tidak tahu surga atau neraka. Gitu. Ya, mungkin itu yang mau akan kamu ungkap. Aku jelaskan di sini ya. Ini menunjukkan tentang tahu dan tidak tahunya itu ya, bahwa semua yang dikatakan oleh Rasul itu adalah wahyu, bukan pengetahuan para Rasul itu. Begitu, bukan masalah di sini dia tahu dia tidak tahu jalan ke surga. Gimana? Asal main comot aja. Ya. Coba aku bacakan ya. Ini sebetulnya ayat kemarin yang kita unggah bahwa semua ucapan para rasul itu wahyu ya. Gini aku bacakan lagi supaya kamu jelas. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama ya. Di antara rasul-rasul. Itu apa? Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Ya. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Gitu ya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti. Nah, ini intinya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Gitu loh. Ngerti? Jadi ketidaktahuannya itu bukan tidak tahu jalan ke surga. Ya kalau dia saja
yang mengajak kita ke jalan keselamatan kok bisa nggak tahu jalan ke surga? Dulu gimana ya? Jadi kita harus paham konteksnya ini bicara kemana ya. Ya, kalau dalam konteks Islam itu tidak mungkin, itu memalukan. Ada orang bilang saya pasti masuk surga, saya pasti masuk surga, itu memalukan. Karena ya dalam Islam ada yang namanya adab, ada yang namanya etika. Sebaik apapun amal-amal dia tidak besar kepala ngomong, oh aku pasti masuk surga. Orang kan ketawa kalau gitu. Gitu loh. Makanya di sini dengan rendah hati dikatakan ya, aku tidak mengetahui apa yang akan dibuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Gitu loh. Itu sebuah kerendahan hati, tidak langsung sombong. Oh, gue sudah haji, gue sudah sodako, gue sudah puasa, syahadat tentu, apalagi gue nggak pernah putus sholat, gue pasti masuk surga. Tidak ada orang Islam begitu. Orang Islam itu yang ada adalah harap-harap cemas, berharap semoga amal solehnya diterima oleh Gusti Allah Agung, dan cemas, khawatir kalau ditolak. Karena dalam salat ibadah itu ada yang namanya sesuatu yang sangat sulit tapi kita harus upayakan, adalah ikhlas. Aku terlalu sulit kalau menjelaskan ikhlas kepadamu ya. Ikhlas itu sesuatu yang meniadakan yang lain selain karena Allah. Ya. Jadi yang lain itu ditiadakan, dia melakukan sesuatu hanya karena Allah. Itu ikhlas. Nah, ayat ini maksudnya begitu. Dia berbicara dengan santun, dengan rendah hati. Bukan terus sok, wah ini pahalanya ini sudah banyak, pasti masuk surga gitu. Tapi kalau kalian mau ngomong gitu ya itu terserah kalian. Ya. Pasti masuk surga, siapa yang bilang pasti? Itu kan omongan kalian aja. Ya. Pasti. Yesus pasti masuk surga. Dari mana dia tahu? Orang pohon ara kapan berbuah aja dia tidak tahu kok. Kamu bilang pasti masuk surga. Yesus itu pohon ara berbuah atau tidak berbuah aja dia tidak tahu kok. Makanya dia langsung kutuk pohon ara itu menjadi kering. Seharusnya kalau dia tahu ini bukan saatnya pohon ara berbuah, dia tidak akan mencari buah ara. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kiamatnya Yesus tidak tahu kok. Yesus bilang apa? Hanya Bapa yang tahu. Terus kamu mau bilang, kamu pasti masuk surga. Dari mana kamu tahu kamu mesti masuk surga? Yesus saja nggak pernah bilang dia pasti masuk surga. Dari mana dia tahu dia pasti masuk surga? Cuman kan kita semua ini tentunya punya rasa optimis. Para nabi tanpa terkecuali lah, itu punya rasa optimis tentunya, sebuah harapan. Cuman kan tidak diomong-omongkan, dipamer-pamerin, gue mesti masuk surga, gue mesti masuk surga. Surga dari Hongkong apa? Nggak begitu. Ya. Oke. Terus pertanyaan apa lagi nih? Aku sudah jawab ya. Ntar, aku mengalir aja mengikuti. Udah berapa lama, Le? Berapa? 38. Oh, masih setengah jam kok ya kawan-kawan ya. Biasanya 1 jam kuat kok teman-teman ini. Untuk yang hadis aku ndak males ribet aku nyarinya ya. Aku kira Al-Qur'an itu juga, Al-Qur'an kan lebih tinggi dia anunya. Hierarki akademiknya itu lebih tinggi ya. Hadis aku malas nyari. Oke. Berikutnya, carilah Tuhan yang benar supaya dapat surga yang benar. Tuhan yang benar itu siapa? Yesus. Kamu bilang Yesus itu Tuhan? Aku agak sulit untuk menjelaskan kamu kalau pakai kata Tuhan, ya. Tapi kalau kau bilang Allah, itu aku lebih enak menjelaskan. Jadi aku tidak terlalu banyak komen di sini. Lihat dulu ya videoku tentang ternyata kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan ya.
supaya kita tidak rame di istilahan, gitu ya. Tapi kalau kamu tadi ngomong, carilah Allah yang benar, nah, aku layani. Tapi karena kamu carilah Tuhan yang benar, nah, persepsimu Tuhan itu gimana ya? Perlu di-upgrade lah. Lihat videoku bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Kamu lihat catatan sastrawan kita, budayawan kita yang sangat hebat lah. Termasuk seseorang tokoh yang layak dikagumi karena multi talent, yaitu Om Remi Silado. Kamu baca tulisannya. Jadi kalau kamu bilang sama aku Yesus itu Tuhan, aku bilang iya. Nah, repot kan kamu? Ini ada orang Islam bilang Yesus itu Tuhan, gitu. Iya, karena aku tahu sejarah kata Tuhan. Sebelum tahun 1668, bangsa Indonesia tidak punya Tuhan, yang punya itu Tuan. Baru setelah Leitsker menerjemahkan Bible setelah tahun 1668 ke sini, barulah di sana muncul kata Tuhan. Jadi kalau kita berbicara secara historis, ya, yang membuat kata Tuhan itu ya si Leitsker itu loh. Dari mana? Dari Tuhan. Jadi artinya apa? Tuhan itu ya Tuhan. Makanya aku repot menjelaskan ke kamu sebelum kamu belajar dulu historis tentang sejarah kata Tuhan. Atau kamu ada buku baik dari teman-teman Unitarian ya, Kristen Tauhid. Bukunya itu berjudul Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Perhatikan, Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Nah, aku ulang 3 kali supaya jangan dipelintir ini. Oke. Aku lanjutkan lagi. Tuhan yang benar itu hanya satu, Pak Ustadz. Kalau ada 2 berarti yang satu itu palsu. Oh iya, Tuhanmu itu yang palsu. Ya. Oke. Inilah yang kita harus cari kebenaran, harus bertanya, harus membuktikan mana Tuhan yang benar, mana kamu ngomong doang, kamu sendiri keliru kok. Ya kamu cari kebenaran sana. Kalau kamu benar, kamu jangan diskusi sama orang Islam. Diskusi dulu dengan sesama Kristenmu ya, dengan Saksi Yehova, dengan Kristen Tauhid, dengan Kristen Mormon. Nah, karena kalau kamu diskusi dengan Islam, jelas itu diametral. Kamu sama saudara Kristenmu dulu sendiri. Siapa Tuhan itu? Ya, nggak usah dengan Islam dulu. Jelas diametral. Gitu. Karena dunia kekristenan itu sampai sekarang belum selesai. Apakah Tritunggal atau Tunggal? Apakah Yesus itu Allah? Apakah Yesus itu manusia? Itu belum selesai perdebatannya. Ibarat orang nyusun skripsi atau disertasi. Kuliah nggak selesai-selesai, untung saja nggak di DO. Kan begitu. Ya. Jadi, apa yang kamu omongkan di sini itu kamu lakukan, gitu loh. Jangan kamu ngomong ke aku, karena aku sudah lakukan. Gitu ya. Oke, ini lagi yang menarik. Semua umat Islam masuk surga. Islam banyak bidadari. Kesibukan para lelaki surga Islam ialah memecah perawan. Siapa yang ngomong? Mungkin kalau kamu ngomong sama ustadz lain begitu. Kalau kamu ngomong aku tanya, siapa yang ngomong? Dari mana kamu tahu itu? Qurannya berapa, ayat berapa, biar aku jelaskan. Sayang kamu nggak mengutip. Kamu kan hanya dengar cerita-cerita doang. Lain kalau kamu ketemu aku, bagaimana cara memahami surga? Jangan samakan dengan yang lain. Ya, sayangnya kamu tidak mengutip. Ayat berapa, Quran surat apa, bunyinya nanti gimana, bisa aku jelaskan sama kamu. Bener nggak apa yang diomongkan ini? Karena kamu tidak bertemu dengan ustadz-ustadz yang seperti itu. Kamu ketemu aku. Ya. Siapa bilang? Bidadari mecah perawan, siapa bilang? Mana? Qurannya. Surat berapa, ayat berapa? Tunjukkan sama aku. Ya. Sebagai sebuah informasi untuk yang aku jelaskan kepada kamu ya. Seperti aku yang bilang tadi.
Kita tidak bisa memahami surga itu secara harfiah karena dia gaib. Kita ini adalah pada posisi yang fiction. Seperti yang Mas Rocky Gerung sampaikan. Kita belum sampai ke sana. Gitu loh. Kita hanya sebatas informasi dan Al-Quran sudah membatasi itu perumpamaan. Bagaimana mau dipahami seperti ini? Ya. Kata-kata pasangan, istri, mutahharotun itu harus diduduk perkarakan. Mutahharotun itu bersih-bersih apanya? Kok tiba-tiba perawan? Emang gimana? Makanya kalau kamu ketemu aku lain ceritanya. Tunjukkan Al-Qur'annya surah berapa ayat berapa, aku jelaskan. Kalau kamu ketemu yang lain tuh urusan kamu dengan yang lain. Ya. Oke. Surga Islam berbeda dengan surga Kristen, jangan disamakan. Ya memang beda dan siapa mau nyamakan. Memangnya Kristen punya surga? Ini juga ngawur juga ini. Surga Kristen adalah tempat di mana Yesus berada sekarang ini. Baca Markus 16 ayat 15-16. Inilah nampak bahwa komentator kita ini awam ya, bukan dari tingkat terdidik. Tapi aku senang karena dia santun, itu aja makanya aku mau kasih balasan komentar ya. Dari sini nampak, surga Kristen adalah tempat di mana Yesus berada sekarang ini. Baca Markus 16 ayat 15-16. Coba kamu baca, apakah ayat itu menunjukkan tempat di mana Yesus sekarang berada? Nih, Markus berapa? Markus 15-16 ya. Nih, aku ajari kamu baca Bible. Nih ya. Ini Markus ya. Markus 16 ya, ini Markus 16 ya. Dia sampai ke sini. Sampai sini, sampai ke sini. Aku belum baca ini asli atau palsu loh ya ayat ini. Kita biarkan aja dulu. Ini ayat 15, ini ayat 16. Aku baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pertanyaanku, dari 15-16 ini apa menunjukkan tempat Yesus dia ada di mana? Di mana Yesus berdasarkan dua ayat ini? Bisa jawab enggak? Itu loh. Lihat ini. Ini, aku pelajari semua. Ya. Duh, jatuh lagi. Nih. Jadi, aku suka belajar ya, jadi dibaca sungguh-sungguh. Nih, ya. Jadi ini aku bingung dari mana kamu pakai ayat ini untuk menunjukkan tempatnya Yesus. Nggak ada itu. Itu loh, ya. Dan untuk sekedar informasi sama kamu ya, bahwa kamu baca di siapa bilang Yesus naik ke surga, supaya aku tidak mengulang-ulang lagi ya, bahwa Markus 16 itu berhenti di ayat 8 dan itu menjadi perdebatan hangat. Makanya sekarang sudah ada dua pendeta yang tidak percaya lagi dengan mengatakan bahwa minum racun maut tidak akan mati apabila percaya dengan Yesus. Itu ayat palsu ya. Jadi aku bacakan di sini ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini sudah tidak dipegang lagi menjadi kebenaran karena ayat ini palsu. Berhentinya di mana? Di sini berhentinya dia. Di ayat 8 ini. Di ayat 8 mana 8? Mana 8? Mana le 8? Nih. 8 ini Markus. Ya, dia berhentinya di sini. Ini perikop. Ini tambahan ini, nggak ada ini di kodek. Nggak ada ini sampai ke sini. Jadi ayat yang kamu kutip ini nggak masuk hitungan gitu tuh.
Nanti kalau aku bukakan mana deh, Pipe Gospel deh. Tapi kamu lihat aja di kata siapa Yesus naik ke surga. Yang atas deh, atas terus atas. Nah itu. Ya. Nah, kalau aku menggunakan referensi ini, tentu kamu tidak menerima, yaitu hak kamu. Tapi di sini jelas. Terus kamu bisa klik di Google. Bagaimana ceritanya Markus itu sebetulnya berhenti di ayat mana? Itu perdebatannya sengit. Itulah makanya Al-Quran mengatakan bahwa kenapa digugat oleh Al-Quran tentang otentisitas Alkitab. Karena ada tambahan-tambahan yang itu bukan firman menjadi firman. Itu masalahnya. Makanya itulah dikatakan bahwa Al-Quran ini membenarkan, menyempurnakan. Yang salah-salah itu dibenarkan. Gitu loh. Ya. Buktinya ya ayat itu tadi, belum ada ayat yang lain. Ya. Cool. Terus ayat mana lagi kamu kutip? Supaya ditutup aja nih. Ayat mana lagi kamu kutip ya? 15 ayat 16 sudah aku bicarakan semua ya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang hal ini yang diuraikan di atas ini? Kita tukar pikiran Pak. Sudah, pikiranku sudah tak sampaikan ya. Tapi kalau tukar pikirannya enggak mau aku. pikiranmu seperti itu mau ditukar sama pikiranku yang mau aku. Terima kasih kalau Pak Ustadz mau tanggapi, saya senang sekali. Sudah aku tanggapi ya. Kalau kamu mau merubah pikiranmu berdasarkan informasi yang aku sampaikan dengan pikiranku itu silahkan. Ya. Oke. Sekarang dia mau bilang yang mana? Ini ya, ini sekedar informasi tambahan saja ya. Begini. Markus 16 itu kita bila ketemukan dengan Efesus ya, Efesus 2 ya, 8 sampai 9 ini beda loh. Kalau di sini itu penekanannya di pembaptisan keselamatan itu, tapi ini palsu loh ya, aku dia bilang tadi. Kalau di sini tidak, iman itu loh. Keselamatan itu bukan karena pembaptisan tapi karena iman. Dulu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga informasi tambahan. Markus ya 16-19 ya, apa katanya? Melihat Allah duduk di sebelah Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, sudah alhamdulillah sudah sudah adzan ya. Nanti kita selesaikan tinggal sedikit ya. Di sini katanya Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu Markus dari mana dia bisa melihat Allah? Melihat Allah di sini Markus. Dari mana dia bisa melihat Allah? Karena kata Yohanes ya 1:18 ini tidak ada yang bisa melihat Allah, tidak ada yang bisa. Tidak ada. Kan ini kacau ini. Ya karena ini ayatnya palsu. Dari sini aja kita sudah bintang. Di sini pertentangan. Ini menunjukkan bahwa ini palsu. Di sini pertentangan. Katanya Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berarti dia bisa lihat Allah. Padahal di sini tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Pertentangan lagi. Pertentangan ini menunjukkan memang Markus 16 itu seharusnya berhenti di ayat 8 dan 8 ke bawah, itu mulai 9 itu palsu sudah. Ini berhenti di ayat 8. Tuh. Ya. Itu Mas ya, penjelasan dari aku mungkin kurang jelas atau gimana.
Yang jelas aku berusaha sejelas mungkin, dan ini di tempatku sudah masuk adzan dan aku akan segera ke musola, ke langgar, kalau kami bilang langgar orang Jawa, untuk menunaikan sholat maghrib. Itu dari aku, dan terima kasih atas responnya. Untuk teman-teman semua, viewer semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.